Salam Horas, menjua-jua, jua-jua jauh. Salam keselamatan. Selamat bertemu kita Bapak Ibu Saudaraku dalam channel Langsung Sitorus ini yang sekarang kita gunakan untuk menafsirkan, memahami apa yang menjadi evangelium pada minggu kita tanggal 6 April tahun 2025 yang kita sebut juga Minggu Judika. Beberapa minggu lagi kita akan tiba kepada Minggu Paskah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ini semakin memperluas persahabatan kita. Terima kasih bagi yang sudah mensubscribe dan tolong ajak kawan-kawan kita yang baru mendapatkan video dalam channel ini untuk mensubscribe. Semuanya itu demi berkat Tuhan. Untuk memulai perlindungan kita Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita baca penyertaan dari Tuhan kita yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat Kolose di surat Kolose 1 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari kitab Injil Lukas pasal 7 ayat 41 sampai ayat 50, yakni bagian dari perikop ayat 36 sampai 50 yang oleh Lai disebutkan judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Tapi itu harus kita ganti sebenarnya karena pasal ini tidak berbicara tentang pengurapan. Tetapi Yesus mengampuni dosa seorang perempuan yang berdosa berat. Marilah kita baca Lukas 7 ayat 41 sampai 50. Ada dua orang yang berutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kepada kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu Yesus berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan Yesus berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini sehingga ia dapat mengampuni dosa? Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau,
pergilah dengan selamat. Aporsiaumido baluoko merdame maho muli. Poreu eis eirene. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, kita minta pertolongan Tuhan untuk mencerdaskan kita. Bapa Surgawi, bukalah hati dan pikiran kami untuk memahami firman-Mu itu, sehingga maknanya dan isinya dapat kami hayati dan firman-Mu dapat kami ikuti dalam hidup kami. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik yang diinginkan dilakukan orang lain juga. Amin. Lai memberikan memang ini, perikop ini merupakan perikop tentang Yesus diurapi oleh seorang perempuan berdosa. Tapi sebenarnya tidak ada perikop sejajarnya di dalam Injil-Injil yang lain. Kalau di Matius 26 ayat 6 sampai 13 dikatakan Yesus diurapi, dan demikian juga di Markus 14 ayat 3 sampai 9 Yesus diurapi. Dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 8 Yesus meminyaki kaki Yesus. Dan itu semua sebagai pertanda tentang penguburan Yesus. Perikop kita tidak bicara tentang pengurapan, karena tidak ada pengurapan di kepala. Marilah kita pahami ayat ini sebagai murni tentang perilaku seorang perempuan yang datang tiba-tiba di hadapan Yesus karena dia percaya, ya. Dia percaya bahwa dia akan mendapat berkat dari Tuhan. Dikatakan di sana Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, lalu datang perempuan membawa buli-buli walam berisi minyak wangi. Sambil berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kaki Yesus dengan air matanya dan menciuminya, meminyakinya dengan minyak wangi. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, memang dalam perikop-perikop itu ada Simon si kusta, di sini Simon seorang Farisi. Memang di Yohanes 12 ayat dikatakan Maria meminyaki kaki Yesus. Kalau di Matius 26, di Markus 14, perempuan itu mencurahkan minyak ke kepala Yesus. Seperti biasanya orang mengurapkan minyak urapan seperti dilakukan oleh Samuel kepada Daud atau Samuel kepada Saul waktu Samuel mengurapinya. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, jujurlah dulu kita menilai. Kalau sekarang ini ada seorang perempuan seperti itu datang tiba-tiba ke rumah tempat pertanian, ya, bawa minyak dibuli-buli, minyak narwastu, dan tiba-tiba menciumi kaki si pendeta, nangis, melap kaki itu dengan rambutnya, membasahi kaki itu dengan air matanya, dan nangis-nangis karena dia mengingat dosanya. Bagaimana tanggapan kita? Pasti kita terkejut.
karena bukan peradaban kita begitu. Ya orang Farisi dan para yang hadir di rumah orang Farisi ini pun terkejut karena tidak ada kebiasaan seperti itu. Tidak ada kebiasaan seperti itu di kalangan orang Yahudi. Dan kita sebut kedatangan perempuan berdosa ini untuk minta pengampunan dosa. Kalau sekarang seperti itu minta pengampunan dosa, apakah menjadi tertawaan atau bagaimana? Mungkin sang pendeta mengatakan, ya dalam nama Yesus dosamu telah diampuni. Tapi orang bertanya-tanya kayak mana itu ya. Dan yang lain masih terus menghakimi, mengatakan walaupun dikatakan diampuni dosanya, hukum gereja tetap berlaku, dikucilkan itu dari gereja katanya. Dihukum menjadi ruas pergul, diskors katanya lagi. 6 bulan katanya. Ditugas belajarkan tentang iman Kristen lagi katanya. Banyaklah pendapat-pendapat. Dan tidak pernah terjadi seperti itu, seperti dalam perikop ini ya, di tengah gereja kita. Saya yakin tidak terjadi karena ada saluran pengakuan dosa bagi seluruh kita, baik para pengerja gereja maupun warga gereja. Kalau di Katolik ada ruang absolusi, ruang pengakuan dosa dan pengampunannya oleh pastor. Mereka dibatasi oleh dinding, tetapi bisa saling mendengar. Orang berdosa menumpahkan semua dosanya didengar pastor itu, lalu si pastor memberikan absolusi. Dan pengaku dosa bisa pulang ke rumahnya dengan segera kembali. Kita bagaimana ya? Kadang-kadang saya melihat bagian mengaku dosa dan pengampunan dosa di kebaktian-kebaktian kita seolah-olah main-main juga. Di gereja Protestan yang bukan gereja kita HKI, untuk menyampaikan absolusi pengampunan dosa harus pendeta, harus imam tertinggi yang diakui sebagai wakil Tuhan Yesus Kristus. Ya. Atau imam yang dapat membagikan perjamuan kudus kepada jemaat. Dan dalam perjamuan kudus memang ada foto mengatakan setelah kita mengaku dosa, pemimpin perjamuan kudus mengatakan bersukacitalah karena dosamu telah diampuni. Dan itulah makna terdalam daripada perjamuan kudus. Tapi Protestan sampai sekarang belum membiasakan pintu terbuka untuk pengakuan dosa warganya dan pengampunannya. Ya, karena mungkin peradaban kita tidak meniru apa yang dilakukan oleh Katolik. Tetapi menurut saya sudah saatnya bagus juga kalau dengan memakai teknologi modern sekarang, ya, seorang yang mengaku dosa mengkontak sang imam pengampun dosa dalam nama Yesus itu, sehingga tidak melalui peralatan canggih sekarang ini, para pendeta bisa memberikan absolusi kepada jemaatnya yang datang mengaku dosa melalui alat-alat elektronik itu. Kita cobalah biasakan itu. Tentu saja ada rahasia yang tidak bisa dibeber-beberkan oleh sang pendeta kalau warganya mengaku dosa dan sudah diampuni. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, seorang Farisi di sini yang mengundang Yesus. Kalau di Matius dan Lukas, di Markus, si Simon itu seorang kusta itu. Tapi di sini si Simon itu adalah orang Farisi.
agak terjadi kekecualian ini rupanya mau mengundang Yesus ke rumahnya. Tapi yang luar biasa, seorang wanita pedosa yang dikenal di kota itu, sejak mendengar Yesus datang ke rumah itu, dia datang diam-diam tanpa diketahui orang. Setelah di dalam, dia langsung tersungkur di kaki Yesus. Ya, mana mungkin diusir kalau kayak gitu kan? Tak mungkin lah. Tetapi kalau dia permisi, aku bisa masuk katanya gitu. Pasti pemilik rumah mengusirnya. Kau pedosa kau, akan diusirnya itu. Tapi dia punya taktik untuk bisa bertemu Yesus karena didorong oleh imannya. Ya. Iman yang tertanam dalam hatinya, saya yakin, walaupun tidak diberitahu di sini, ya. Imannya itu yang mendorong bahwa dia bisa mendapat pengampunan dosa. Dan oleh karena iman itu, dia menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Bukan kasih seksualitas, tapi kasih yang murni. Kasih yang murni, itulah yang dipertunjukkannya, ya, melalui kesediaannya membasahi kaki Yesus dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, menciumi kaki Yesus itu, meminyakinya dengan minyak wangi. Yesus tahu bahwa perempuan itu adalah seorang pendosa. Tetapi prinsip Yesus kan, dia datang untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Dia datang ibarat tabib yang mengobati orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Sehingga dia tidak mengusir perempuan itu. Namun Yesus melihat sampai ke dalam hati perempuan itu, bagaimana dalamnya dia beriman. Tapi perempuan ini tidak mengungkapkan imannya di sana. Hanya perbuatannya yang menunjukkan apa yang mendorong dia berbuat begitu kepada Yesus. Disinilah nampak iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan baik. Iman itu yang utama. Makanya sola fide. Dan kerjasamalah iman itu dengan perbuatan baik. Iman itu mendorong kita, mendorong orang beriman itu berbuat sesuatu yang baik kepada Yesus. Ya, sekarang ini perbuatan baik itu beraneka ragam. Kalau iman bisa sama, iman kepercayaan kita. Pistis dulu, pistis sekarang, ya. Fides dulu, fides juga sekarang. Ya, haporsion dahulu, haporsion juga sekarang. Yakni bahwa Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi dan penyataan logos Tuhan yang menjadi manusia dan yang berkuasa untuk membuat apa yang diperbuat oleh Tuhan. Itu yang utama. Jadi bukan hanya menyembuhkan penyakit, yang berkuasa melakukan apa yang diperbuat oleh Jehovah Elohim, Bapanya. Lalu dia memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada Simon, seorang Farisi, dan kepada pendengar melalui perumpamaan itu. Satu berhutang 500, satu berhutang 50. Hutang mereka sama-sama dihapuskan. Yang paling berterima kasih siapa? Yang berhutang 500 lah kan. Kalau tahu atau mau berterima kasih. Ada orang yang tidak tahu berterima kasih. Ada 10 orang kusta disembuhkan Yesus kan.
Disuruhnya menunjukkan dirinya kepada imam. Mereka pergi, 10 pergi ke imam itu menunjukkan bahwa dirinya sudah sembuh dari kustanya. Tapi hanya satu yang kembali kepada Yesus mengucap syukur. Kan kayak gitu hebatnya. Jadi sebenarnya tanda beriman harus dibarengi dengan perbuatan, iman yang benar ya, harus dibarengi dengan perbuatan yang baik terhadap Yesus. Jangan hanya terhadap imam itu karena sudah sembuh, ya. Jadi itulah yang harus dipertimbangkan orang-orang. Kalau sedikit dosanya, bisa saja sedikit perbuatan baiknya, kan kayak gitu. Kalau si kecil imannya, sedikitlah perbuatan baik yang didorong oleh imannya itu. Seperti Farisi ini, ya, mungkin imannya hanya iman persahabatan atau untuk saling menguji, ya, sehingga dia ditegur Yesus, kau tidak berbuat sesuatu sama saya yang selayaknya, katanya. Air membasuh kaki biasa itu orang Yahudi, tapi tidak diberikan, ya. Apalagi dikatakan di sana, ya, minyak yang ditumpahkan ke kepala sebagai tanda pengurapan agar harum semua yang di rumah, itu juga tidak dilakukan orang Farisi ini. Jadi seorang pedosa yang mau betul-betul menemukan apa upah karena dorongan imannya, melakukan perbuatan-perbuatan yang sangat baik kepada Yesus juga. Sehingga orang dapat menilai siapa yang paling berterima kasih kepada Yesus. Tuan rumah itu kah atau orang berdosa ini? Ya, kita katakanlah Farisi si Simon ini juga mendapat pengampunan dosa karena diungkapkan kekurangannya. Tapi tidak apa yang didapatnya, ya. Tidak ada yang didapatnya di sini diberitahu. Si kita ada sukacita yang sebentar itu. Tapi perempuan ini yang sangat luar biasa menunjukkan apa hasil dari dorongan imannya itu, ditunjukkannya luar biasa. Ada pekerjaan yang sangat mulia diperbuatnya kepada Yesus Kristus, ya. Tidak peduli rugi, asal untuk Tuhan Yesus, ya. Tidak peduli air mata sampai kering, asal untuk Tuhan Yesus. Tidak peduli rambut menjadi kotor, asal untuk Tuhan Yesus Kristus. Tidak peduli menciumi kaki Yesus, asal untuk Tuhan Yesus. Banyak artinya itu, kita tafsirkan sendirilah apa yang bisa dikembangkan dari perbuatan-perbuatan perempuan ini, yang sebagai tanda bahwa itu semua didorong oleh imannya yang menginginkan pengampunan dosa, ya, dari yang mampu mengampuni dosa itu. Demikian juga kita sekarang ini. Kita katakan kita beriman, jangan sampai iman kita seperti iman iblis. Kita katakan kita takut kepada Tuhan, jangan hanya seperti takutnya iblis. Tapi kalau kita beriman, kita pegang teguh kebenaran Tuhan Yesus Kristus, dan kebenarannya itu kita terapkan di dalam kehidupan kita, dan dampaknya melalui perbuatan kita pasti nyata dan pasti kelihatan bagi banyak orang, ya. Jadi apa yang dilakukan perempuan ini ya terus terang harus ditiru oleh orang-orang yang beriman sampai sekarang, ya. Harus ditiru orang-orang beriman yang ada pada zaman kita ini, ya. Entah kita hanya punya dosa sedikit, ya, hanya dosa curi ikan asin dari lemari tadi pagi, atau dosa karena korupsi besar-besaran, tapi dia datang minta pengampunan dosa, ya. Kalau seorang pedosa sekarang datang kepada Tuhan untuk minta pengampunan dosa dan diampuni, apa gunanya itu sama dia?
gunanya sangat banyak. Dia tahan menerima hukuman duniawi yang ditimpakan kepadanya karena dosanya. Tapi hukuman itu tidak lagi ditimpakan oleh Tuhan yang mengasihinya. Jadi itu gunanya. Jadi kalau kita mencium Yesus jangan cium Judas, kan kayak gitu. Kalau kita mencium Yesus jangan cium Judas, tetapi cium kasih mesra yang sangat erat bahwa kita menjadi sahabat Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita basahi kaki Yesus dengan air mata kita, ya, kiranya air mata kita itu yang tertumpah menyehatkan mata kita juga, dan kaki Yesus itu menjadi bersih. Kita akui kekudusan daripada kaki Yesus itu. Dan kalau kita mencium kaki Yesus, kita juga mau menapak jejak Yesus dan mengikutinya sampai akhir zaman. Ya. Dan kalau kita menyeka ya kaki Yesus yang basah dengan rambut kita, ya jangan sampai basah kaki Tuhan Yesus datang ke dunia ini, harus kering. Ya, kalau ada bau harum yang didorong oleh iman perempuan ini karena minyak berharga itu ditumpahkan ke kakinya, itu berarti kita ingin mengharumkan Tuhan Yesus Kristus, ya, dalam dunia ini, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan lingkungan kita. Harumkan Tuhan Yesus, ya. Jangan sampai seperti di kalangan orang-orang yang anti Yesus, Yesus itu dibusuk-busukkan. Jangan. Harus harum kita bikin Tuhan Yesus. Namanya harum, ajarannya harum, pengikutnya harum juga, ya. Dan oleh keharuman itu berimbas kepada orang lain, kehidupan sekitar kita juga menjadi harum, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dan apa yang dikejar oleh perempuan itu ditemukannya. Yesus berkata langsung kepadanya, ya, dosamu telah diampuni. Di sini Tuhan Yesus menunjukkan keilahiannya. Orang bertanya-tanya, apa orang ini bisa mengampuni dosa? Karena orang Israel tahu hanya Tuhan Yahweh Elohim saja yang mampu mengampuni dosa. Sampai sekarang juga begitu, ya. Tidak ada nabi-nabi di dunia ini, entah nabi terakhir itu atau nabi belakangan atau nabi apapun itu, dan nabi Noto. Tidak ada itu yang mampu memberikan pengampunan dosa. Hanya Tuhan yang memberikan pengampunan dosa. Karena apa? Dosa itu selalu berhubungan dengan Tuhan, kan? Dan itulah yang ditunjukkan Tuhan Yesus, bahwa Dia punya kuasa mengampuni dosa. Benar-benar Dia adalah penjelmaan daripada Logos yang menjadi manusia itu, ya. Jadi jangan ada yang meragukan itu ketuhanan Yesus Kristus. Dari ucapannya ini dapat kita ketahui bahwa Yesus adalah penampakan daripada Tuhan Allah Bapa kita yang bekerja untuk datang mengampuni dosa orang-orang berdosa, ya. Lalu perempuan itu disuruh pergilah dalam damai. Lain mengatakan dengan selamat, ya. Artinya kalau pergi dalam damai, ya, kita tidak ragu-ragu lagi bahwa pengampunan itu. Jadi kalau di gereja dibacakan pengampunan dosa dan dimeteraikan oleh imam itu, inilah firman Tuhan untuk pengampunan dosamu, kata imam, dibacakan. Nah, jangan ragu akan hal itu, ya. Jadi kalau dosamu diampuni, ya jangan, aku nggak percaya, jangan lagi gitu, ya. Percaya, dan itulah obat yang paling berharga. Kita percaya bahwa dosa kita bagaimanapun beratnya, bagaimanapun kecilnya, diampuni oleh Tuhan, dan
tidak berkuasa lagi dosa yang pernah ada dalam diri kita itu menghambat kita meminta pertolongan dari Tuhan kita. Jadi selamat perginya bukan hanya selamat dari perampokan, tetapi selamat dari kuasa iblis, selamat dari kuasa dosa, ya. Damai sejahtera ada dalam hati kita. Irene katanya, ya, salum itu ada dalam diri kita, dan kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri kita, berdamai dengan orang lain, dan berdamai dengan lingkungan kita. Tuhan memberkati kita karena Dia telah mengampuni dosa kita. Seperti tema minggu ini yang mengatakan, dosamu telah diampuni. Amin. Terima kasih Tuhan atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu dapat menolong kami untuk semakin memperdalam iman kami, memperteguh iman kami, dan bisa membuahkan perbuatan-perbuatan yang berguna untuk-Mu dan berguna juga untuk kami. Demi kemuliaan-Mu dan demi kehidupan selamat kami di dunia. Dalam Yesus Kristus, sempurnakan dan kabulkan doa kami. Amin.